Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan memasuki dosa besar yang ke-10. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Al-Kabiratul Ashirah, Iftaru Ramadan bila udhrin wala rukhsah. Dosa besar yang ke-10 adalah berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur dan keringanan, yaitu tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur dan keringanan. Uzur seperti sakit misalnya, atau wanita hamil atau menyusui, atau orang yang sudah tua tidak mampu lagi berpuasa. Demikian juga orang yang sedang safar, sehingga tidak berpuasa. Nah, maka ketika seorang berbuka atau tidak berpuasa tanpa adanya uzur, maka ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil terkait dengan hal tersebut, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun sebelum kita membaca keterangan-keterangan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, maka terlebih dahulu kita akan menyebutkan tentang dalil-dalil wajibnya puasa Ramadan. Demikian juga keutamaan puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang balik, berakal, demikian juga dia sehat atau tidak sakit dan tidak melakukan perjalanan. Tidak ada penghalang untuk berpuasa seperti haid atau nifas bagi perempuan. Nah, maka siapa yang memenuhi syarat-syarat ini, maka puasa Ramadan itu hukumnya wajib baginya. Dan puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ini berdasarkan dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta disepakati oleh kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian disebutkan di ayat-ayat setelahnya terkait dengan hari-hari di mana diwajibkan seorang berpuasa tersebut. Maka ini dalil dari Al-Quran tentang wajibnya berpuasa. Jadi bisa dilihat keterangannya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sampai 185 yang menunjukkan tentang kewajiban puasa Ramadan.
Demikian juga dalil-dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam ya, Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 fondasi, 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yang pertama adalah syahadat. Mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Demikian juga Nabi SAW ketika beliau ditanya ya, tentang Islam. Ya, maka Nabi SAW bersabda, "Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Ini hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan beberapa perkara. Di antaranya adalah Islam. Maka ketika Jibril bertanya tentang Islam, Nabi SAW menjawab bahwasanya Islam itu adalah engkau menyembah, engkau ya mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, ya, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah apabila engkau memiliki kemampuan. Ya, apabila engkau memiliki kemampuan. Nah, demikian juga dalam hadis ya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang acak-acakan, ya, tidak teratur, ya. Maka Arab Badui ini menanyakan beberapa perkara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dia tanyakan adalah ya tentang puasa. Ya. Kata Arab Badui tersebut, "Beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari puasa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda bahwasanya puasa yang diwajibkan adalah syahrul Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ya. Apakah ada selain dari itu? Kata Nabi SAW, tidak, illa an tatawwu. Tidak ada kecuali yang sunnah, ya, kecuali yang tambahan, puasa-puasa, ya, sunnah. Maka ini semua, ya, menunjukkan, ya, tentang wajibnya puasa. Karena itu ijma, ya, atau kesepakatan kaum muslimin bahwa puasa adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang telah diketahui secara pasti, ya, secara pasti. Dan siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Siapa yang mengingkari kewajiban, ya, puasa, ya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Nah, maka ini ya dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma, ya, yang menunjukkan tentang kewajiban puasa Ramadan dan dia merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, ya, merupakan satu rukun dari rukun Islam. Dan puasa Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seorang muslim ketika dia telah mengetahui kewajibannya, ya,
bahwasanya dia adalah perkara yang wajib dan sesuatu yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti memiliki hikmah dan memiliki keutamaan yang besar ya dari kewajiban tersebut. Karena itu di antara hikmah atau di antara ya, keutamaan puasa Ramadan ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabus sama' wa ghullikat abwabu jahannam." Ya. Wa sulsilati asyayatin. Ya. Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghullikat abwabu jahannam. Ya. Wa sulsilati asyayatin. Nah, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Ya. Pintu-pintu surga dibuka. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Ya, pintu-pintu neraka ditutup. Dan syaitan itu dibelenggu. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bahwasanya apabila datang bulan Ramadan dan ini ya, dari awal sampai akhirnya. Ya, dari awal sampai akhirnya itu merupakan ya, ampunan, penuh dengan rahmat. Dan dari awal hingga akhir ya, bulan Ramadan itu ya, itu pembebasan dari neraka. Karena itu tidak sama dengan apa yang disebutkan oleh sebagian orang bahwasanya Ramadan itu terbagi 3 ya. Awalnya 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari ketiga adalah pembebasan dari neraka. Itu hal yang tidak benar. Yang benarnya bahwasanya Ramadan dari awal sampai akhir itu penuh dengan rahmat. Dari awal hingga akhir itu penuh dengan ampunan. Dari awal hingga akhir penuh dengan pembebasan dari ya, neraka. Ya, pembebasan dari neraka. Nah, jadi ya, ketika datang bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Ya. Pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan itu sangat terbuka. Yang dengan jalan-jalan kebaikan tersebut, ya, amalan-amalan tersebut yang apabila ditempuh, maka itu akan menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pintu-pintu kejahatan itu berkurang, ya, tertutup, ya. Sehingga ya, seorang akan terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut, ya. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup, syaitan dibelenggu. Ini keutamaan bulan Ramadan. Ini keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, yang disertai dengan keimanan, ya. Jadi puasanya tersebut didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maksudnya dia ya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa bukan karena ikut-ikutan, ya, bukan berpuasa karena malu kepada orang lain, tapi dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah ya lalu. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari ya keutamaan puasa Ramadan ini adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu, ya. Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi di sini disebutkan ya 3 amalan ya yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Yang pertama adalah salat 5 waktu, ya. Salat subuh, zuhur, asar, ya, maghrib, isya. Ini akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Salat subuh akan menghapus dosa antara subuh sampai zuhur. Salat zuhur juga seperti itu sampai asar. Salat asar sampai salat maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai ya subuh. Demikian juga Jumat. Ya, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya itu akan menghapuskan ya dosa-dosa di antara keduanya. Ya. Demikian juga kata Nabi, wa Ramadan ila Ramadan. Ya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Itu akan menghapuskan ya dosa di antara keduanya. Ya. Tapi dengan syarat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jatunibatil kaba'ir. Selama orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Maka ini keutamaan bahwasanya Ramadan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, dia adalah penggugur dosa dan kesalahan. Kemudian di antara ya, keutamaan Ramadan ini, ya, keutamaan Ramadan bahwasanya ya Ramadan atau di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Ya, itulah malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, bahwasanya bulan Ramadan malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada 1000 bulan, ya, daripada 1000 bulan. Jadi amalan-amalan yang dilakukan di malam tersebut, ya, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, ya, bacaan Al-Qur'an, zikir kepada Allah, sedekah, ya. Demikian juga amalan-amalan yang lainnya itu semuanya akan dilipat gandakan dan jauh lebih baik daripada 1000 bulan, ya, atau ya kurang lebih 83 tahun, ya, 83 tahun. Maka ini keutamaan ya Ramadan, keutamaan Ramadan. Dan puasa itu sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Puasa itu sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di surga ada ya pintu khusus yang disiapkan bagi orang yang berpuasa, yang tidak akan memasuki ya pintu tersebut kecuali mereka, ya. Akan dikatakan kepada mereka, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Maka mereka pun berdiri, ya, mereka berdiri. Nah, dan tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka, orang-orang yang berpuasa. Ya. Fa idza dakhalu, kalau mereka semuanya sudah masuk, ughliqa, ya, maka pintu tersebut ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, ya, sehingga tidak ada yang masuk melalui pintu tersebut, ya, kecuali mereka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawman nar an wajhihi 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba berpuasa selama 1 hari, ya, di jalan Allah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari nerakanya, ya, dari neraka, ya, disebabkan ya puasanya tersebut, ya, disebabkan puasanya tersebut.
dan dia akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 ya musim gugur. Ya, sejauh 70 musim gugur atau 70 tahun. Nah, demikian juga dalam hadis ya qudsi ya bahwasanya setiap amalan Adam ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap amalan anak Adam ya itu baginya kecuali puasa. Karena puasa itu bagiku kata Allah. Wasyamu junnah, dan puasa itu adalah tameng. Ya, puasa itu adalah tameng. Karena itu siapa yang berpuasa, maka janganlah dia melakukan ya perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, janganlah dia bermusuhan, dan jangan dia melakukan perkara-perkara yang jahil, ya. Apabila ada orang yang mencelanya atau memeranginya, maka hendaknya dia mengatakan saya sedang berpuasa. Ya, saya sedang berpuasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Ya. Akan mendapatkan dua kegembiraan. Pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan apabila dia berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain dari ya puasa ini. Demikian juga ya puasa Ramadan itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya penulis rahimahullahu taala akan menyebutkan tentang dosa yang sangat besar bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur dan tanpa ada rukhsah. Dan insyaallah taala kita akan membaca dalil-dalil yang akan disebutkan oleh ya atau yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ini. Itu dalam bab dosa besar yang ke-10 yaitu iftaru Ramadan bila udzrin wala rukhsah. Berbuka di bulan Ramadan tanpa ada udzur dan tanpa ada rukhsah atau keringanan baginya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.